Apa yang aktif? Yang aktif itu adalah motor korteks namanya. Ini yang mengatur gerakan mulut, wajah, dan tangan, dan juga prefrontal korteks. Tadi pusat strategi dan perhatian juga akan meningkat. Nah, ini membuat Anda jadi apa? Jadi lebih lancar bicara, lebih ekspresif, dan lebih terstruktur dalam menyampaikan pesan. Nah, ini juga bentuk nyata dari yang namanya efek placebo. Mungkin sering dengar nih yang namanya efek-efek placebo itu ya. Ini keyakinan yang memicu kemampuan otak yang lebih optimal. Jadi Anda tampil lebih kuat bukan karena Anda itu lebih berbakat sebenarnya, tapi karena otak Anda bekerja lebih baik saat Anda percaya diri. Oke, penting ya percaya diri. Yang kedua adalah keyakinan itu menjaga semangat ya. Percaya diri ini memunculkan motivasi. Kalau Anda sudah termotivasi, bahkan tanpa apresiasi saja itu tidak akan menjatuhkan Anda, gitu. Ini ulahnya siapa nih kalau di otak? Ada senyawa yang namanya dopamin ini. Kita sudah semangat, ya, itu didapat dari dopamin. Nah, jika Anda yakin bahwa Anda bisa menjadi komunikator yang hebat, otak Anda ini menghasilkan motivasi itu dari dalam gitu. Bukan karena like, bukan karena views, atau bukan validasi dari luar. Tapi karena Anda memang menikmati proses belajarnya itu sendiri. Nah, hasilnya kalau Anda tetap konsisten, ya pasti ada perkembangan. Bahkan saat nggak ada yang nonton, saat Anda jatuh, nggak akan apa namanya nggak akan terganggu lagi gitu ya, nanti belajar lagi komunikasi, belajar bicara, masih gagap gitu, ulangin lagi sampai otaknya merasa nyaman, sampai eh, bisa mengatasi kesulitan-kesulitan gitu. Karena salah satu trauma ketakutan terbesar itu adalah takut dengan public speaking, takut dengan orang banyak. Nah, itu ada juga surveinya ya yang menunjukkan bahwa ketika public speaking itu banyak sekali orang takut di situ. Dan itu masalahnya apa gitu? Masalahnya karena pikiran sendiri, ya. Nah, berikutnya yang ketiga, keyakinan. Rasa percaya diri itu menurunkan rasa takut saat bicara. Ketakutan berbicara di depan umum itu berasal dari aktivasinya amigdala. Ya, tadi amigdala sih rasa takut di situ. Tapi ketika Anda percaya bahwa Anda mampu dan layak didengar, aktivitas amigdala ini bisa berkurang loh ternyata. Nah, sebaliknya otak Anda akan mengaktifkan ada yang namanya approach system. Jadi ini sirkuit keberanian dan tindakan, approach system. Ya, sehingga Anda jadi lebih tenang nih saat berbicara. Jadi nggak terpaku lagi pada penilaian orang lain. Nah, Anda juga jadi lebih berani menyampaikan pendapat. Gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kemampuan komunikasi setiap orang itu bukan warisan bawaan. Yaitu adalah hasil dari keyakinan yang dilatih dan diperkuat melalui proses. Nah, neuroscience menyebutkan proses ini sebagai neuroplastisitas. Otak kita bisa berubah, memperkuat jalur saraf-sarafnya yang baru, dan membentuk keterampilan baru selama ya kita terus melatihnya dengan keyakinan dan konsistensi. Jadi kayak otot nih ya, otot kita harus dilatih biar kuat, otak kita juga harus dilatih biar kuat. Harus ada yang namanya konsistensi, terus menerus. Otak akan menjadi terbiasa. Kata kuncinya adalah akan terbentuk jalur-jalur saraf baru. Nah, jadi jika Anda nih pengen bisa jadi pembicara yang baik, komunikator yang handal, saran saya mulai itu bukan dari panggung, bukan dari harus berdiri di depan banyak orang, enggak gitu. Mulai dari dalam pikiran Anda sendiri. Nanti setelah dari sini perbaiki framing mindsetnya gitu ya. Saya bisa belajar, saya bisa tumbuh, dan saya layak untuk didengar. Karena kalau komunikator, kalau merasa dirinya nggak layak, nggak akan bisa berkembang gitu. Karena ketika Anda percaya, otak akan mencari cara untuk membuktikannya.